Isharsaya selaku Direktur Utama dari PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau P3IEI untuk memperbincangkan bagaimana caranya untuk agar investor percaya dan menanamkan modal mereka investasi di pasar modal Indonesia. Selamat pagi Pak Yoyo. Selamat pagi Mbak Michelle. Pak, ini awalnya kita membicarakan apa sih manfaat dibentuknya lembaga ini Pak? Ya, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia merupakan suatu lembaga penyelenggara dana perlindungan pemodal. Secara operasional memberikan suatu perlindungan atas aset pemodal yang melakukan investasinya di industri pasar modal Indonesia. Ya tentu saja dengan kehadiran PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia ini tentu saja pemodal atau investor yang menginvestasikan dananya melalui industri pasar modal Indonesia bisa akan merasa lebih secure, akan lebih confidence terhadap keamanan atas aset-asetnya. Oke Pak, ini sejak didirikan tahun 2012 ya Pak ya? Ya. Sudah berapa banyak Pak klaim yang masuk? Berdiri tahun 2012, mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan tahun 2013, dan 1 Januari 2014 telah beroperasi secara penuh, di mana mulai tahun 2016 ini pun anggotanya sudah terdiri dari seluruh perantara pedagang efek yang bertindak sebagai kastodi maupun bank kastodian. Beberapa klaim atau beberapa tentu saja aduan yang telah masuk tercatat di PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia. Tentu saja itu merupakan satu hal yang harus kami follow up di PT P3IE ini. Ya. Oke. Pak, seperti apa peran dari Bank Kustodian ini menjadi salah satu anggota dana perlindungan pemodal di P3IE? Iya, Bank Kustodian per 1 Januari 2016 ini total ada sejumlah 21 bank kustodian telah secara resmi menjadi anggota dana perlindungan pemodal yang dikelola oleh PT P3IE ini. Peran sertanya tentu saja Bank Kustodian selaku penyimpan harta dari pemodal menjadi anggota di PT P3IE ini untuk bersama-sama mengamankan, untuk bersama-sama melindungi atas aset, dana maupun efek dari para pemodal yang menginvestasikan di pasar modal. Ya. Oke, baik Pak. Untuk kedepannya seperti apa rencana untuk sosialisasi dan edukasi kepada publik untuk lebih mengetahui tentang P3IE, Pak? Ya. Sinergi dengan para pemangku kepentingan tentu saja sudah dilaksanakan dan memang harus dilaksanakan, termasuk juga para pengelola dalam hal ini pengelola aset ya, dan tentu saja dengan perguruan tinggi, dan tentu saja P3IE inline dengan kampanye nasional yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam program Yuk Menabung Saham yang tentu saja juga mendapatkan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan. Oke, baik Pak. Jadi ini sangat mendukung ya Pak program dari Pasar Modal Indonesia. Iya, tentu saja sebagai satu kelengkapan di dalam satu lembaga yang ada di industri pasar modal, diharapkan sekali bahwa para pemodal akan merasa aman, para modal akan merasa lebih percaya diri, tidak khawatir akan adanya suatu hal yang tidak diinginkan atas aset-aset yang ada di pasar modal. Baik Pak, terima kasih banyak untuk penjelasannya Pak Yoyo. Terima kasih kembali Mbak Misha. Demikian informasi yang kami berikan. Demikian laporan kami dari Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio, Rika. Dalam bincang investasi kali ini bersama Direktur Utama PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia P3IEI. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau P3IEI atau Indonesia Securities Investor Protection Fund didirikan pada 7 Desember 2012 lalu. Fungsinya sebagai perusahaan yang menyelenggarakan program dana perlindungan bagi para pemodal. Pemodal yang dimaksud di sini adalah nasabah perusahaan perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan juga bank kustodian. Bagaimana sebenarnya mekanisme perlindungan dana pemodal di Bursa Efek Indonesia? Sudah hadir di studio ADX Channel Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Bapak Yoyo Isharsaya, Direktur Utama dari PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia P3IEI.
Saksikan juga live streaming kami melalui okezone.tv dan juga sindonews.com. Pak Yoyo, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat pagi. Tadi kita sudah awali bincang investasi kita by phone, meminta pandangan kalau kita berbicara dari aspek hukumnya dari Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Bapak Indra Savitri. Kami juga meminta pandangan dari beliau mengenai peran strategis sebenarnya yang bisa diperankan oleh P3 IAI. Sebelumnya mungkin bisa kita awali Pak dari pandangan P3 IAI tadi berbicara mengenai kejahatan pasar modal yang terjadi di Indonesia dan perlindungan seperti apa yang harus kita berikan kepada para investor dan calon investor kita. Terima kasih. Selamat pagi Mas Ilmu. Ya, kalau kita berbicara mengenai kejahatan di bidang pasar modal seperti hanya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Indra Savitri ya, tentu saja kita bisa kategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah mengenai capital market crime, itu ada yang disebut dengan penipuan atau fraud, kemudian ada manipulasi atau market manipulation, dan yang ketiga adalah mengenai insider trading. Nah, ini yang biasa kita sebut dengan pidana pasar modal Indonesia atau dalam kaitannya yang telah diatur di Undang-Undang Pasar Modal Indonesia. Kaitannya dengan hal itu sanksinya cukup berat. Tentu saja dalam ini adalah ada bisa yang masuk ke pidana kurungan sampai dengan 10 tahun dan denda 15 miliar tentu saja. Nah, kaitannya dengan operasional pelindungan investor efek Indonesia atau yang dalam hal ini kita kenal dengan Indonesia Securities Investor Protection Fund merupakan suatu penyelenggara dana perlindungan pemodal yang dalam kaitannya berkaitan dengan investasi di industri pasar modal Indonesia, di mana aset-aset para pemodal yang menginvestasikan di industri pasar modal Indonesia tadi perlu mendapatkan satu perlindungan jaminan keamanannya. Tadi kita sampaikan juga ini bahkan jaminan diberikan hingga mencapai sebesar 400%. Angka yang sangat progresif menurut pandangan Pak Indra juga kalau kita berbicara mengenai perlindungan bisa diberikan kepada calon investor kita. Apa di balik perhitungan hingga P3 IAI mau menjamin hingga 400%? Ya, kenaikan besaran atau nilai dari 400% itu adalah satu kenaikan atas ganti rugi kepada pemodal terhadap aset yang hilang. Artinya aset ini tentu saja ada dalam penyimpanan di kastodian. Kastodian itu bisa merupakan perantara pedagang efek, bisa juga merupakan bank kastodian. Nah, kaitan dengan hal itu mulai atau sejak 10 Agustus tahun lalu, tepatnya pada saat ulang tahun diaktifkannya kembali pasar modal yang ke-38, telah dinaikkan acuan terhadap pelindungannya itu sebesar 400% dari pada saat awal didirikannya PT Penyelenggara Program Pelindungan Investor Efek Indonesia. Seberapa signifikankah ini bisa meningkatkan trust level dari para calon investor kita? Apakah ada parameter-parameter sendiri yang mulai bisa digunakan? Ya, tentu saja P3 IAI, PT Penyelenggara Program Pelindungan Investor Efek Indonesia tidak berdiri sendiri. Merupakan bagian atau salah satu dari satu lembaga yang menunjang kebangkitan atau perkembangan atas kepercayaan industri pasar modal di Indonesia. Berbicara mengenai parameter, sebagai salah satu dari lembaga yang ada di industri pasar modal di Indonesia, kalau melihat data yang ada, sejak adanya satu kenaikan dari level ke peningkatan 400% tadi, penutupan jumlah sub rekening efek tercatat di akhir Maret 2016 dibandingkan dengan akhir Desember 2015 telah naik 20%. Ya, ada sesuatu visible improvement yang bisa kita lihat. Pak Yoyo, kita akan lanjutkan selepasnya satu ini. Pastikan Anda masih bersama kami pemirsa Bincang Investasi bersama Bapak Yoyo Ishar, saya Direktur Utama dari P3 IAI. Masih akan kami lanjutkan. Anda menyaksikan IDX Channel di Singapura, kami mengudara melalui Singapore Starhub Asia Channel 121. Acara ini kami siarkan langsung dari Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Masih bersama Bapak Yoyo Ishar, saya, kita dalam program Bincang Investasi bersama P3 IAI. Sebelumnya bisa Anda saksikan di layar kaca, pemirsa, seperti apa sebenarnya pencapaian dana perlindungan pemodal ini dalam miliar rupiah. Ada berapa indikator yang bisa Anda lihat? Ini kita bandingkan antara tahun bisnis 2015 dengan 2016, ini per Maret. Update data terakhir di 2016. Indikatornya ada dari dana di 2015 98,82 miliar rupiah. Meningkat 115,59 per Maret 2016. Target di tahun bisnis 2015 ada di 95,32. Meningkat juga 119,57 miliar rupiah di tahun bisnis ini.
Pencapaiannya di tahun bisnis kemarin di 103,67%, di tahun 2016 hingga Maret 96,67%. Kita beralih ke informasi berikutnya. Seperti apa hasil investasi dana perlindungan investor? Sekali lagi dalam miliar rupiah. Indikator yang bisa Anda saksikan ini dari hasil investasi, kemudian target, dan juga pencapaian yang telah dibukukan antara tahun 2015 dan dibandingkan dengan tahun 2016. Kemudian, berapa sebenarnya jumlah subrekening efek antara 2014 dan juga 2015 kemarin? Untuk tahun bisnis ini, update informasi terakhir kami dapatkan hingga Maret 2016 tentu saja. Bisa Anda saksikan semua di monitor TV Anda. Tadi dengan Pak Yoyo kita juga sempat berbicara mengenai pertumbuhan dana perlindungan bagi para pemodal. Ini ada peningkatan dana ganti rugi pemodal sebesar 400%. Kita tadi tengah berbincang juga apakah fasilitas ini bisa meningkatkan kepercayaan pemodal. Bisa Anda saksikan pertumbuhan dana perlindungan pemodal dalam miliar rupiah. Untuk horizonnya lebih panjang dari tahun 2013 hingga tahun bisnis 2016 per Maret 2016. Dari 46,27 miliar rupiah di awal tahun bisnis 2013, kemudian naik di tahun 2014 sebesar 82,84% di angka 84,59 miliar rupiah. Di tahun bisnis 2015 mengalami peningkatan 16,81% di angka 98,82 miliar rupiah. Hingga tahun bisnis ini per Maret ini ada di angka 115,59 miliar rupiah, peningkatannya ada di 16,975%. Semua informasi yang kami sajikan ini bersumber langsung dari P3IEI. Baik, kembali kita lanjutkan perbincangan investasi kita bersama Direktur Utama dari P3IEI, Bapak Yoyo Isharsaya. Bapak, apa yang bisa disampaikan kalau kita berbicara mengenai data-data pencapaian yang sudah dilakukan oleh P3IEI? Ini didirikan mulai Desember 2012 kalau kita berbicara mengenai kehadiran P3IEI. Progresnya seperti apa, Pak? Ya, progres yang ada tentu saja cukup menggembirakan. Sejak didirikannya atau hadir di tahun 2012, di mana izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan diperoleh pada tanggal 11 September 2013 dan baru mulai aktif beroperasional secara resmi tanggal 1 Januari 2014, termasuk dengan data yang ada atau dengan perjalanan dari kelembagaan ini sampai dengan 2016, seluruh total anggota dari dana perlindungan pemodal yang berasal dari perantara pedagang efek maupun dari bank kastodian semuanya telah menjadi anggota. Sehingga totalnya menjadi 133 anggota dana perlindungan pemodal. Bagi para pemirsa IDX yang baru saja bergabung bersama Bincang Investasi ini, Pak Yoyo, mungkin perlu digarisbawahi lagi kalau kita berbicara mengenai perlindungan terhadap para pemodal. Pemodal di sini artinya apakah nasabah dari perusahaan efek atau broker yang memiliki rekening efek dan SID, Single Investor Identification? Bagaimana dengan nasabah-nasabah misalnya reksadana dan sebagainya? Apakah mereka juga masuk hitungan dalam protection fund? Iya, dalam konsepsi perlindungan yang dilakukan atau wajib dilaksanakan oleh PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia, wajib memang memberikan satu perlindungan, adanya 3 syarat bagi pemodal yang mendapatkan perlindungan. Pertama sekali tentu saja pemodal tersebut telah berinvestasi di industri pasar modal ya, dan yang bersangkutan atau pemodal tersebut memiliki asetnya disimpan di kastodian. Kastodian ini bisa yang berasal dari perantara pedagang efek atau dalam hal ini anggota bursa ataupun dari bank kastodian. Kemudian dari pemodal tersebut yang telah menyimpan asetnya tersebut memiliki rekening efek. Yang berikutnya, pemodal tersebut tentu saja harus memiliki pula sub rekening efek di lembaga penyelesaian dan penyimpanan. Dalam hal ini adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia. Dan yang ketiga, yang bersangkutan memiliki Single Investor Identity. Nah, dengan 3 syarat kumulatif ini apabila dimiliki oleh para pemodal, maka tentu saja diharapkan para pemodal sudah bisa berkonsentrasi terhadap
keputusan investasinya. Tidak perlu adanya rasa suatu kekhawatiran mengenai kemungkinan terhadap hilangnya aset yang disimpan tersebut. Kalau terjadi sesuatu atas aset yang disimpan tersebut, tentu saja bisa mengajukan permohonan perlindungan atas ganti rugi atas aset yang hilang tersebut. Ya, berbicara mengenai perlindungan akan aset kita nih Pak, kalau di perbankan, pemirsa sebagaimana kita ketahui ini ada LPS yang menjamin dana nasabah bahkan hingga mencapai 2 miliar rupiah. Nah, kalau dengan P3IEI ini di pasar modal seperti apa Pak batasannya untuk batasan penjaminan? Ya, tadi memang sudah kita sampaikan Mas Elmo ya, bahwa ada peningkatan 400% terhadap dana perlindungan pemodal yang melindungi bagi pemodal. Pada saat pertama sekali didirikan atau beroperasi, untuk retail investor dalam hal ini pemodal individual mendapatkan perlindungan 25 juta dengan maksimum 50 miliar per kastodian. Kemudian pertanggal 10 Agustus tahun lalu, 10 Agustus 2015 telah dinaikkan 400% menjadi 100 juta rupiah per pemodal dengan maksimum 50 miliar per kastodian. Ini tentu saja juga sejalan kalau tadi disampaikan kehadiran dari lembaga penjamin simpanan ya, LPS. LPS juga secara bertahap ketika didirikan pertama dalam tahapan mungkin pada saat itu 75 juta, 100 juta, kemudian 200 juta dan sampai dengan 2 miliar saat sekarang. Baik, ini informasi penting harus kita sampaikan kepada pemirsa khususnya para calon pemodal. 100 juta rupiah per pemodal dan hingga mencapai 500 M per kastodian. 50 miliar. 50 miliar Mas. Ya, 50 miliar per kastodian dan 100 juta rupiah per pemodal. Pastikan Anda masih bersama kami bincang investasi bersama Bapak Yoyo Ishar Yahya. Beliau adalah Direktur Utama dari P3IEI. Masih akan kami lanjutkan. Anda menyaksikan IDX Channel. Anda menyaksikan bincang investasi bersama P3IEI langsung bersama Direktur Utamanya Bapak Yoyo Ishar saya. Live streaming kami di okezone.tv dan juga sindonews.com. Tadi kita sampaikan beberapa data ini jika melihat grafis pertumbuhan dana perlindungan pemodal ini tiap tahun memang terus bertumbuh ya Pak. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan investasinya, ke arah mana investasi-investasi tersebut? Instrumen investasi dana ini arahnya kemana saja Pak? Ya, memang sudah diatur secara tegas oleh peraturan Bapepam LK yang saat sekarang ini adalah peraturan otoritas jasa keuangan ya, bahwa investasi terhadap dana perdagangan bermodal itu hanya dapat dilaksanakan pada 2 instrumen. Yang pertama sekali adalah dimasukkan di deposito pada bank milik pemerintah Republik Indonesia, dan yang kedua adalah pada surat berharga negara atau SPN. Hanya ada 2 pilihan itu bahwa dana perlindungan pemodal itu bisa diinvestasikannya. Nah, memang ini juga terkait dengan karakteristik dari PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia itu sendiri sebagai lembaga yang non-profit motive organization. Ya, hal itu. Independensi dan juga netralitas bisa kita harapkan di sana. Ya, baik. Jumlah aset pemodal yang dilindungi juga naik Pak Yoyo, ini dari 765,25 triliun ini per 31 Desember 2015 kemarin meningkat 295,27% menjadi saat ini ada di level 3.024 triliun rupiah ini per tanggal 1 Januari tahun bisnis 2016. Bisa dijelaskan mengenai peningkatan ini? Ya, betul sekali Mas Helmo, bahwa pada saat anggota dana perlindungan pemodal itu masih dari para perantara pedagang efek yang bertindak sebagai kastodian, total dari aset yang mendapatkan perlindungan dalam kisaran 757 triliun. Nah, ketika bank kastodian telah menjadi anggota dana perlindungan pemodal, di mana aset dari keseluruhan di industri pasar modal ini dalam kisaran sekitar 70-75% ada di kelolaan bank kastodian, maka masuklah dan menaik menjadi sangat signifikan mengenai aset yang mendapatkan perlindungan oleh perantara, dalam hal ini adalah penyelenggara program perlindungan investor efek Indonesia. Dalam kisaran sekitar 2.300 triliun masuk di dalam konsepsi perlindungan dana perlindungan pemodal terhadap aset yang dikelola oleh bank kastodian tersebut. Pemirsa, informasi penting yang perlu kami sampaikan lagi berbicara mengenai dana ganti rugi bagi para pemodal. Ini ada di angka 100 juta rupiah per pemodalnya dan juga 50 miliar per kastodian. Sejauh ini kalau kita berbicara mengenai kasus-kasus yang tengah dan kita harapkan tidak terjadi terkait dengan kejahatan pasar modal, sudah adakah pengajuan klaim kepada P3IEI sejak terbentuknya lembaga ini? Seberapa banyak klaim? Ada Mas Helmo, beberapa retail investor khususnya, dan ini diwakili dari retail investor tersebut mewakili dari beberapa rekan. Nah, tentu saja dari PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia
tentu saja dalam hal ini tetap menerima aduan atau dalam hal ini permohonan perlindungan terhadap investasinya di industri pasar modal ini, tidak boleh menolak. Nah, namun demikian, terhadap aduan tersebut setelah kami lakukan verifikasi, ternyata investasi yang dia lakukan ini belum memenuhi syarat terhadap perlindungan konsepsi yang ada di PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia. Contoh konkret yang ada, ketika ada satu masalah di dalam investasi di PT Cipaganti, ya, investor mengetahuinya adalah investasi pada saham PT Cipaganti Tbk yang ada di industri pasar modal, di mana aset atau dana yang diinvestasikannya itu merasa hilang. Nah, ketika kami melakukan verifikasi terhadap jenis investasi tersebut, ternyata penyertaan atas investasi dari para pemodal itu bukan investasi di pasar modal, tapi adalah keanggotaan dalam koperasinya PT Cipaganti. Nah, kami dari PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia ingin menekankan kepada para calon investor maupun investor yang sudah existing, tentu saja perlu sekali memang mengetahui caranya, mengetahui tentu saja juga risikonya, dan pasti akan mengetahui manfaatnya. Dan dengan kehadiran PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia ini, tentu saja calon dan investor atau pemodal yang sudah existing tidak perlu khawatir lagi. Ya, tentunya jaminan atau perlindungan terhadap aset yang disimpan di kustodian itu pasti akan aman, sehingga tentu saja mendapatkan perlindungan, dan pemodal sendiri tinggal kemudian berkonsentrasi kapan harus memutuskan investasinya. Baik. Mau jual, mau beli, mau stay, dan tidak ada rasa kekhawatiran terhadap pembobolan atau hilangnya atas aset yang dimilikinya. Dalam waktu dekat ini apa yang akan segera diprioritaskan oleh P3EI kalau kita berbicara mengenai mempercepat nih pemahaman baik bagi para modal dan juga Pak Yoyo sampaikan calon pemodal bahwa mereka benar-benar paling tidak memahami terlebih dahulu syarat-syarat pemodal yang bisa dijaminkan dananya di P3EI sehingga tidak ada kesalahpahaman di sini. Ya, program ini sudah tentu saja sudah berjalan. Namun dalam waktu dekat ini pun sudah terus-menerus juga berjalan pula. Dalam hal ini sebagai salah satu penunjang di industri pasar modal, P3IEI sangat inline dan dalam hal ini juga sangat mendukung dan ingin mendapatkan satu sinergi pula terhadap kampanye nasional yang sudah diluncurkan oleh PT PEI, PT KPI, dan PT KSEI yang mendapatkan dukungan dari OJK terhadap kampanye Yuk Nabung Saham. Ya, dengan Yuk Nabung Saham itu sendiri di dalamnya masuk adanya satu konsepsi perlindungan terhadap pemodal di industri pasar modal ini. Ini menjadi satu hal yang inline, masih satu track dengan sama kalau kita berbicara meng-encourage keinginan para warga negara Indonesia untuk berinvestasi. Berbicara mengenai meng-encourage ini Pak, calon investor kita, apa yang disampaikan oleh P3EI bahwa never give up. Kasus-kasus apapun yang terjadi, pasti secara legal akan cepat tertangani. Kita masih bisa terus berharap berinvestasi di Indonesia bisa memberikan prospek yang cerah. Ya, satu kunci yang ada yang harus diketahui oleh calon dan pemodal existing tadi, pasti tentu saja tahu caranya, tahu risikonya, dan tahu manfaatnya. Manfaatnya bisa di-manage dalam hal ini, Mas Elmo. Dan ketika ada satu permasalahan dalam bentuk investasinya di industri pasar modal, sekiranya memerlukan suatu informasi apapun yang berkaitan dengan aset yang dimilikinya, jangan enggan, jangan segan untuk bisa menghubungi PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia untuk mendapatkan follow up atau tindak lanjut terhadap perlindungan aset yang dimilikinya. Baik, keyword yang sangat powerful di sini Pak Yoyo. Ketahui caranya, ketahui manfaatnya, tapi juga ketahui resikonya. Bapak Yoyo Ishar Saya, Anda adalah Direktur Utama dari PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia, P3IEI. Terima kasih banyak sudah berbagi pandang bersama kami. Sukses untuk Anda Bapak. Demikian tadi perbincangan kami mengenai bagaimana mekanisme perlindungan dana pemodal di Bursa Efek Indonesia bersama Bapak Yoyo Ishar Saya, Dirut dari P3IEI. Pastikan Anda masih bersama kami. Setelah ini rekan saya Maria Katarina akan mengupdate pergerakan indeks menjelang penutupan sesi yang pertama. Tetaplah bersama kami dalam Market Now sesi pertama. Saya Erwin Surya Brata.